apa kabar? Nah, silakan duduk teman-teman. Mukanya nggak asing semua ya, orang hebat semua nih. Lihat Koko itu, kayak di perjalanan ketemu semua ya. Nah teman-teman, pertama kali thank you ya buat Tuhan pasti. Yang kedua buat Acong. Ya, saya itu nggak bisa lari sama Acong. Saya ingat banget, Cong, lu ngomong ke tempat gua deh, dia bilang waktu ketemu di MLC gimana? Nantilah Cong, tahun depan. Ketemu lagi, dia minta jadwal Mei. Cong, kita kan ke Belanda Cong, gue bilang. Gue extend. Balik, dia bilang begini aja, lu balik kapan? Sesudah itu 3 hari, jangan Cong, gue bilang capek. Udah, lu Juni aja dia bilang. Juni gak ada alasan lagi. Nah kasih aplaus buat si Acong teman-teman. Banyak lah Erison, Ping Ping, ya banyak teman lama lah. Koko ini juga yang ganteng, ya teman. Banyak teman-teman. Nah teman-teman perkenalkan, nama saya Andreas ya. Saya DGWS, Gading Serpong, orang kampung, Desa Cihuni. Jadi Desa Cihuni ke Jakarta ya teman-teman. Ada Joshua nih paling demen saya, Mr. Yupi. Mana Yupi? Ya, saya ingat paling kalau Joshua itu, saya lah ketemu Joshua pengen saya kasih Yupi tuh. Jangan lupa ya lu kasih anak lu. Paling ingat saya, kenapa? Perjuangannya temennya luar biasa gue bilang. Cong, hebat juga lu model begini Cong, jadiin orang Cong gue bilang. Ya, luar biasa kasih plus buat Acong teman-teman. Nah teman-teman, saya disibukkan buat ngajarin, buat apa, tapi saya mau berbagi cerita aja teman-teman. Berbagi cerita, pengalaman saya di Prudential, 12 tahun di Prudential. Menurut saya ya cukup oke lah teman-teman ya, cukup oke. Bisa hidupin istri, anak 4, banyak ya anak saya. Cowok semua, hidupin mertua, 2 orang, hidupin papa mama saya, kasih mertua saya rumah, berkat dari Prudential semua teman-teman. Nah teman-teman, perjalanan sekilas mungkin begini ya teman-teman, saya cerita background dulu ya. Saya dulu kerja di OT ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah kerja di OT? Ada nggak? Waduh, jadi nggak sepengalaman sama saya. Nah teman-teman saya di OT, produknya apa? Tenggo, apalagi? Kok Amer ya? Kayaknya lihat muka saya cocok ya? Apa mirip sama Janggunnya? Nah teman-teman benar, saya di bagian divisi minuman kerasnya. Bukan minuman keras sih, minuman kesehatan mengandung etil alkohol. Jadi teman-teman, jadi itu minuman kesehatan. Jadi kalau aturan minumannya cuma seloki 2 loki. Aturan minumannya, tapi kalau dia minum seloki 2 loki, saya nggak capai omset. Bener dong? Omset saya, cabang saya Tahir itu harus 80 M 1 bulan. Jadi tiap hari saya mesti keluarin sekitar 11 mobil. 11 sampai 17, jadi tuangin di kolam renang, teman-teman bantu saya hisap. Pakai sedotan, karena besok saya mesti isi lagi. Nah itu yang saya lakukan teman-teman. Saya lakukan pertama kali kerja sebagai staf pembukuan. Staf pembukuan 2 tahun, saya nggak cocok. Lulusan BINUS, siapa lulusan BINUS? Wih, emang lulusan BINUS semua jadi agen asuransi. Kuangkong saya panggil Kuangkong, Herianto. Lulusan BINUS. Johan Wang. Leader saya, Ferry. Tahu yang kecil-kecil yang pernah ke sini? Yang mukanya jelek, istri yang cakep. Nah teman-teman, Ferry ya leader saya, kasih aplaus buat dia teman-teman ya. Tanpa dia juga saya nggak di sini. Nah kerja teman-teman staf pembukuan saya nggak cocok, kayaknya saya nggak bisa nih. Saya jalanin agent teman-teman, saya ingat banget 2005 saya jalanin agent juga. Dapat 6 polis, 6 nasabah istri saya buka pribadi, gaji 1,2 juta, buka polis pertama kali sampai sekarang masih hidup 350.000. Polis saya, polis perdana saya. Nah saya lihat-lihat, dalam hati saya dari kampung ya teman-teman, dari Palembang mungkin Logan yang tahu. Ngapain sih jadi agent? Akhirnya saya bilang sama saya, almarhum leader saya dulu, Ferry, ada atasnya Gunawan. Kok Gun, saya nggak mau jadi agent. Saya mau sebagai lulusan BINUS, sebagai accounting, akuntansi, akuntansi, saya mau jadi accounting. Saya masuk teman-teman saya, akhirnya teman-teman saya dideterminate oleh Gunawan.
Itu kejam banget. Kalau sekarang leadernya biarin aja komisi masuk ya. Dia enggak teman-teman, minggu depan komisi saya enggak masuk lagi per menit oleh dia. Nah singkat cerita teman-teman, 2007 saya ditawarin bos saya. Andes mau enggak jadi penjualan? Jadi namanya tukang bikin orang mabok. Bener dong? Jual minuman keras kan bikin orang mabok, bener nggak teman-teman? Jadi saya tahu nih muka-muka mabok kayak gimana. Tapi di sini kayak nggak ada lah. Anak GWS paling banyak mabok. Nah teman-teman, saya waktu itu jadi sales manager di wilayah kota Serang. Ada yang tinggal di Serang? Nggak ada. Yang pernah ke Serang teman-teman? Ada. Itu jual tape aja nggak boleh. Karena apa? Di sana perda namanya 0%. Saya harus ngedarin minuman keras dari 14 sampai 47,5%-an. Itu saya lakukan teman-teman. Jadi singkat cerita habis itu 2009 saya jadi kepala cabang di Lampung. Habis itu resign teman-teman oleh Prudential. Kasih applause teman-teman. Nanti saya jelaskan kenapa saya resign di OT. Kalau dibilang teman-teman 2012 saya resign bulan Maret itu saya ingat banget tanggal 15. 7 tahun saya di sana. Saya gaji saya terakhir itu 18 juta. Plus komisi 8 juta sekitar ya jadi 25 juta net. Dapat nih. Kayaknya Koko itu anak binus tuh. Bener dong. Teman-teman, habis itu teman-teman, kenapa bisa jalan Prudential? Sebenarnya nggak sengaja. Sebenarnya saya lagi menikmatin banget namanya perjalanan saya sebagai kerja sama orang. Saya lihat teman-teman saya belum dapat mobil, saya udah dapat mobil. Mobilnya COP ya teman-teman, dulu Avanza. Terakhir jabatan saya Innova. Jadi per 5 tahun saya mesti ganti mobil. Dapat dari kantor. Saya berpikir saya sudah cukup oke nggak kerja sama orang. Cukup oke. Yang sekarang CEO-nya OT itu, si Okta itu teman saya. Teman satu kos sama saya. Kemarin saya telepon, brother lu bisa juga jadi CEO. Muka lu mau balik lagi? Enggak lah gue bilang. Ya, gue tetap jadi CEO di Prudential aja lah gue bilang. Nah teman-teman, saya lagi menikmatin karena apa? Saya benar-benar di sana digembleng. Saya juga istilahnya nggak takut lagi namanya orang, bukan nggak takut sama orang, nggak takut di penjara. Kenapa teman-teman? Mana? Di mana ini? Mana nyutingnya ini? Pak boleh nexting aja Pak, bantuin Pak. Nah teman-teman, Cong lu boleh masuk orang, Cong lu boleh nggak begini Cong? Berani nggak Cong? Jadi teman-teman saya dulu menikmatin banget bisnis, bukan bisnis ya, kerja sama orang saya nggak takut. Karena saya berpikir ini dunia hidup saya. Karena mohon maaf saya dilahirkan di wilayah kayak di Palembang itu di Pelaju, saya ada orang Palembang di sini? Nggak ada. Pelaju itu kayak Tanjung Priok. Bapak Pelaju ya tinggal? Tahu Pelaju Pak? Takut nggak ke sono? Nah takut. Kalau mohon maaf muka kayak Ahok nyentuh Pelaju aja sekali 2 kali. Saya harus tinggal di sana. Yang dulu kecil Cina biasa. Bahasa kasarnya lagi kulup, ngerti nggak lo? Kulup itu nggak disunat. Masa tiap kali saya bertemu sama mereka mesti buka celana? Enggak kan? Nah teman-teman, saya pikir hidup saya oke banget. Di sini kayaknya Tuhan udah bikin hidup saya di dunia abu-abu. Saya nggak takut teman-teman ini, saya waktu itu ditangkap Kapol Tabes. Di Kapol Tabes, saya ingat banget saya waktu itu pegang Lampung bawa datang. Pegang Lampung, kepala cabangnya ditonjok orang. Matanya sampai buta. Siapa yang nonjok sales? Saya cuma PR, saya telepon bos saya. Saya minta 50 juta ya, budget kenapa? Gue mau tembak tuh kaki, gue bilang. Serius teman-teman, saya mau balas dendam. Waktu datang ke Lampung juga saya mau balas dendam. Teman saya buta. Akhirnya dengan segala cara saya, ternyata yang sales ini kembar. Saya nggak tahu mukanya dong. Ada satu yang kenal, saya bilang saya minta budget 50. 50 saya mau tembak kakinya, minimal cacat lah saya bilang. Teman saya cacat, dia harus cacat juga. Ini teman-teman, karena dia ngambilin duit kita lah, ngambilin duit setoran. Ketangkep teman-teman, ketangkep pas mau didor, coba periksa dulu bener nggak salah dor ini dia bilang. Pas sekali teman saya lihat, weh jangan tembak itu kembarannya.
Yang ketangkep itu kembarannya, beda. Akhirnya nggak jadi teman-teman, saya terusin jalanin di Lampung, saya benerin, saya ingat banget dulu omset 900 juta, saya bisa jadi ganti 1,8 juta M sebulan. Nah teman-teman, ya di sana saya perang, karena musuh lebih gede. Ya pasti diganggu lah teman-teman. Akhirnya teman-teman saya dikandangin, masuk ini kan salah satu lah, salah satunya. Ini puji Tuhan teman-teman, saya sebelum di Prudential, teman saya bisa kirim loh, mantan anak buah saya. Bos dipegangnya, lu simpen di email. Kenapa? Suatu saat lu jadi speaker ini nggak akan ketemu lagi dia bilang. Cerita ini lu nggak bisa bikin lagi di Prudential. Masa kita polis tidak jadi, nasabah kita gugat. Kan nggak mungkin teman-teman. Nah teman-teman, habis itu teman-teman, ini saya lakukan sidang, cukup ngeri lah teman-teman ya, karena saya mesti lawan Kapoltabes. Kapoltabes waktu itu almarhum Sauki, Kombes. Nah teman-teman, yang saya lakukan ada ya, supaya kenapa saya lakukan ini teman-teman. Saya di sana kan sebagai distributor. Logika kalau saya kalah, toko-toko mau jual nggak produk saya? Sama, mungkin teman-teman hari ini rekrut orang sebagai leader. Teman-teman aja nggak bisa jadi contoh, bisa nggak agent kalian mau contohin kalian? Nggak mungkin, sama kayak begini juga. Saya lakukan teman-teman. Saya bilang sama istri saya, kalau saya kalah, saya bisa dikurung 6 bulan nih. Tahu nggak jawab istri saya apa? Kalau ibu jadi istri saya gimana? Anggap aja. Suamimu ganteng loh di depan ini. Hah? Nggak tahu kan? Kalau ibu? Pasti istri nggak bisa jawab dong. Ganti bisa kan nih. Nah tapi luar biasa suami saya. Istri saya lu tau gak jawabin nah. Kalau lu dikandangin, siapin gua sopir sama mobil satu lagi aja. Karena gua gak tahu wilayah Lampung. Akhirnya gua telepon bos gua, Pak ini gua maju nih. Ini pasti dikandangin gua kalau kalah. Bagaimanapun caranya gua harus menang, gua bilang. Tapi kalau kalah the worst-nya Pak, saya dikandang 6 bulan. Lu siap gak? Ya siap lah saya bilang. Kalau nggak siap kan pasti dipecat saya. Siap dia saya bilang. Siap. Teman-teman, istri saya akhirnya besok langsung kirim Innova satu lagi. Sama sopir. Jadi buat operasional istri saya. Jadi saya 2 mobil. Saya pribadi satu lagi buat istri sama sopir. Nah teman-teman, saya lakukan sedemikian waktu kerja teman-teman. Lagi enak-enaknya. Puji Tuhan saya menang waktu itu. Jadi nggak jadi ini nih nama saya. Gua ada Andreas bin Berlian. Ini kalah, sebenarnya waktu itu kalah. Akhirnya saya naik banding. Mengadilin. Menyatakan terdakwa Andreas bin Berlian tidak terbukti bersalah. Jadi mantan napi teman-teman. Bukan belum mantan napi sih waktu ketemu. Waktu dulu ya hampir napi. Tapi zaman dulu waktu bisa banding itu orangnya harus dipenjara sekarang. Kalau dulu enggak. Kalau dulu enggak semenjak Hotman Paris maju, ke Mahkamah Agung bahwa kalau lu mau banding orangnya harus dikandangin dulu. Kayak misalnya siapa ketok nih 10 tahun kabur, dulu bisa banding. Nah kalau waktu itu saya diketok tuh harusnya seminggu masuk. Sebelumnya 3 hari udah masuk. Seminggu ketok, saya dibawa ada motor king langsung jemput saya. Pura-pura ke toilet, misalnya Acong kan petugasnya, bro Cong ke toilet dulu. Toilet kabur saya lari. Banding teman-teman. Kalau saya kalah ya jadi pidana lagi 6 bulan. Nah setelah itu saya dinaikin jabatan teman-teman. Dinaikin level ke Jakarta pegang DKI. Setelah ini menang kasus, di sana saya perbaikin, saya balik ke Jakarta. Balik lagi enak nih. Ke Jakarta jadi orang kota lagi. Nah teman-teman, di situ pertemuan saya sama Prudential. Ketemunya nggak sengaja. Saya telepon nama teman saya namanya Andri. Berteman juga namanya Ferry. Dulu satu kos, kita satu kampung Palembang jadi satu kos semua. Dia kecelakaan teman-teman. Saya telepon, aduh saya lagi sibuk banget. Saya bilang, lu naik apa sih naik motor? Aduh kita udah trauma naik motor saya bilang. Di Palembang udah bosen. Kalau bisa hidup Jakarta kita naik mobil. Kenapa? Kalau naik motor kita disenggol kita yang jatuh. Kalau mobil kan pelecet teman-teman. Jadi yang bawa motor bertobat lah.
Nah, bukan begitu, karena hidup harus ini, teman-teman, kasihan kan teman-teman. Nah, habis itu saya bilang, sebelahnya ada Ferry. Dulu kita panggil namanya Bongkeng. Bocah kerangkeng karena kecil kan badannya. Ferry datang. Weh bos, lu udah jadi bos. Weh Fer, lu udah prudential. Selamat pagi saya bilang. Pagi, biasa kan saya masih ingat teman-teman. Walaupun sekali 2 kali datang. Udah 100 juta dong. Enggak lah, boleh nggak kita ketemu? Katanya jadi bos, boleh lah. Lu datang deh di Puri Indah, nanti Sabtu ya. Saya bilang, kita makan aja. Saya bilang, di Exosuki. Sekarang ada nggak? Nggak ada lagi ya. Lu bayangin tuh Exosuki aja kita datengin. Sudah dikerekut, ini udah bangkrut. Kita masih tetap di sini. Hebatnya Prudential ya teman-teman, kasih plus teman-teman. Nah teman-teman, saya direkrut oleh Ferry datang. Oleh Ferry dia ngomong begitu, dia cerita. Dulu rekening Pak Ali. Dosa kita bersama, benar Pak Ali. 10 tahun balik ini, benar teman-teman. Habis itu saya bilang, Fer, saya ajak dia makan di Exosuki. Di Puri Indah sampingnya Excel, saya ingat banget. Di lantai 2. Makan, saya ada suster saya, istri saya, anak saya. Sama anak kedua, sama suster juga. Makan. Ini makan apa? Dia bilang. Jangan lu lihat Ferry sekarang punya GWS teman-teman. Dulu dia sendiri bawa motor Shogun. Motornya jelek banget teman-teman. Income ngomong ratusan juta. Tapi motor itu kalau di engkol batuknya dulu bawa jalan teman-teman. Cerita teman-teman ya. Dulu saya begoin tanda tangan lagi. Form agent. Habis itu ingat banget. Cun, dia panggil nama saya kan di rumah. Cun. Cun kita pergi foto. Saya ingat banget dulu ada M Studio di depan tuh. Pergi foto ekspres. Foto rekening lagi. Cun dia bilang. Rekening teman-teman. Besoklah saya bilang sekretaris saya yang email kamu. Udah habis itu ujian dong. Dulu ujian AJI-nya di mana? Di Kokas. Bukan di Kokas. Di Prudential Tower. Lu tau gak teman-teman itu kan klik-klik dong. Siapa yang pernah ikut ujian itu dulu? Ikut kan? Klik-klik dong. Saya klik itu nggak sampai 10 menit. Luasan. Bu udah selesai. Pak udah selesai. Saya asal klik teman-teman. Saya berpikir siapa yang mau jadi agent. Ini mah cuman formalitas aja. Karena saya berpikir dulu saya kerjakan cuman formalitas aja. Izin apa yang penting lu bisa ngatur. Fer udah, gue udah selesai. Hah? Dia bilang udah selesai. Saya maju dong. Lu bayangin waktu saya sudah klik, Bu saya udah selesai. Ibunya bilang apa? Pak tunggu 5 menit lagi ya boleh keluar. Yang lain ngelihat saya semua kanan kiri teman-teman. Hebat banget nih anak. Keluar teman-teman, habis itu Ferry telepon saya. Tunggu dulu pengumuman, dia samperin saya teman-teman. Ada pengumuman dulu kan ditempel-tempel, ingat gak? Keluar, lulus gak teman-teman? Tidak lulus, bangki, tidak lulus. Hah? Lu tau gak Ferry bilang sama saya? Cun, lu kepala cabang dia bilang. Ini anak SD aja bisa lulus. Wah kurang ajar gue bilang. Gue bilang mana bahannya, gue belajarin deh. Ujian lagi teman-teman, saya bayar lagi untuk kedua ujian lagi. Dia main pride saya, masa begini aja gak lulus lu, dia bilang. Jadi saya belajar lagi teman-teman. 2 minggu, lulus gak? Lulus teman-teman, karena saya kerjain teman-teman. Kalau dulu saya gak kerjain, saya pikir nah habis itu malah petaka terjadi dalam hidup saya. Setiap hari saya diteleponin dia. Cun, lagi di mana? Wih, gue lagi meeting, nantilah sorean dikit. Oke, datang. Lu bayangin, gue punya mobil. Saya tinggal di Puri Kencana, dia tinggal Puri Kencana dulu. Saya dulu tinggal di Puri Kencana, saya tinggal di Blok M. Lu bayangin kalau lu pulang, mobil lu gak parkir depan rumah. Parkir di belakang. Saya parkir di Blok L. Supaya apa? Kalau Ferry telepon saya, lu di mana? Gue nggak bilang di rumah karena dia lihat mobil saya bisa. Gila tuh agent. Nah, gue kasih tausan kenapa istrinya suka sama dia. Mungkin ditongkrongin terus di depan rumah. Lu mau kawin atau enggak? Nah teman-teman, habis itu saya bilang sama dia. Aduh, gue habis tanda tangan tuh kayak perkara dalam hidup. Saya mau buktiin aja ke saya bisa lulus itu. Ujian apa namanya? AJI. Maksudnya saya hidup pun gak berkekurangan teman-teman. Waktu saya kerja, kurang lebih 25 juta take home. Balik ke rumah. Tiap bulan deposito. Saya ada sampingan juga. Kedua sampingan toko, kedua makalah kasus. Karena kan kenal banyak orang kan. Siapa yang ada kasus ini? Udah datang aja sini. Om titip ya. Wah,
gitu. Selesai semua kasus. Nah teman-teman, sampai segitunya tiba-tiba saya bilang, saya pertanyaan satu datang. Misalnya Acong datang terus. Fer, lu mau ngapain sih? Gue bilang, lu butuh omset berapa sih? Wih, saya challenge, teman-teman jago banget. Kalau sekarang dia nantangin saya, omset lu berapa sekarang? Kalau dulu saya bilang, lu mau butuh omset berapa sih? Enggak, Cun, dia bilang. Lu coba jalanin aja bisnis asuransi ini. Gua udah, gue bilang. Aduh, tiap hari teman-teman datang. Tapi satu yang saya lihat dia apa? Perubahan hidupnya bukan duitnya. Duitnya dia ngekos dulu masih. Bukan motornya, saya udah punya mobil. Lu bayangin dia datang ke rumah saya belajar mobil. Sekalian rekrut dia belajar mobil. Lu gila gue bilang tuh leader. Yang mana-mana kan leader. Nah, waktu kerekrut saya kasih tahu juga teman-teman, flashback lagi, kerekrut kan di Exosuki. Bener dong, makan-makan. Saya ingat banget pas waktu makan-makan, dia bilang, Cun, nanti gua ajak tim gua makan di sini. Wih, luar biasa, tim lu banyak banget. Gue bilang, mungkin kayak beginilah. Wih, bayangan gua banyak banget. Lu makan apa ini? Gue bilang makan buffet sepuasnya. Exosuki. Lu tau gak dia ngambil piring yang putih-putih, semua taruh di meja, jus dia pesen 3. Kan itu gak ada harga. Dia masuk, istri saya senggol saya. Wih, lu jangan bercanda ini, temen lu gak pernah makan di sini lu. Lu kalau rekrut orang, teman-teman kalau dia ngajak makan cari tahu dulu. Sekarang kan di Google makan apa. Jangan kayak dia, gua kasih tahu bikin malu. Karena gua temen aja sama dia. Istri saya senggol, hampir ngepul itu. Sampai suster saya kasih terus tuh. Dia bilang, Cun, gua nih habis fitness. Dia bilang, dia banggain dulu cuman apa? Fitness dia, VIP dia fitness doang. Nah teman-teman dia makan-makan. Setelah gua tanda tangan, setelah foto balik lagi. Dia yang kenapa gak naik-naik dari tempat duduk ya? Kan dia ngajak gua ketemu. Kalau gua yakin kalau gua ketemu Acong sekarang bayarin gua. Dia diem, Cong. Kalau Acong beda sekarang bayar pasti, lu lihat aja kasih. Lu ajak aja Acong makan. Ya habis itu udah dong. Duduk nih. Habis itu udah. Dia diem, gua diem. Dalam hati gua, dia ngajak gua makan dong, gua sengaja nih kerjain dia. Akhirnya teman-teman saya kerekrut dengan 1,6 juta. Teman-teman direkrut dengan dibayarin, gua bayar 1,6 juta. Ya termasuk kesel juga lah, gua bilang. Habis dong teman-teman balik lagi, tiap hari saya bilang lu butuh omset berapa? Dia bilang lu coba jalanin aja, lu coba list nama dulu. Lu lihat gua prospek kayak gimana, boleh. Oh langsung teman-teman gua ditantang, gak bisa. Antri Menceng, yang tinggal di Menceng tau gak? Ada namanya Haji Sanusi, itu Pak Haji tapi jual minuman juga, gua kasih resepnya. Kenapa dia kaya di sana? Pak Haji, si Antri Menceng. Gua jadi agen asuransi, lu buka 1 juta ya. Wih Pak, mau ngapain lu jadi agen asuransi? Udahlah jual miras aja, mau ngapain? Udah ini gue bantu temen gue, tiap hari datang gue pusing juga. Lu tolong bantu gue, besok gue ke sono. Jangan bikin malu, lu gak closing. Ya udahlah datang ke sini. Pak tapi 1 juta lumayan loh. Anggap aja 3 dus hilang, apa besok mau hilang berapa banyak dus nih gue bilang. Mungkin dia takut juga teman-teman saya bilang anggap aja Satpol PP datang bawa 3 dus tiap bulan. Apa gua teleponin 1 gudang lu habis nih gue bilang. Apa gua telepon Panjaitan nih gue bilang, satu gudang lu habis nih gue bilang. Udah Pak datang aja, datang. Mungkin ketakutan juga teman-teman. Bener dong, datang. Cerita Pak Ali, Ferry cerita Pak Ali. Saya ingat banget si Antri itu, bagus nih tabungan. Boleh bikin 5 juta. Wih 5 juta. Kalau Bapak jadi saya gimana? Seneng gak? Saya enggak. Ndri mau ngapain lu 5 juta, gua telepon lu 1 juta aja. 1 juta teman-teman. Dia mengambil kartu kredit, datang lagi. Dia tanda tangan. Ferry tendang saya, lu kerjaan lu diem aja, lu liatin gua. Dia ulang lagi lo cerita tuh Pak Ali. Andes ini bener tabungan 5 juta, gua diem aja kan kerjaan gua diem. Gua liatin, tanda tangan dia 5 juta. Kasih plus buat Ferry teman-teman. Gua bilang, Cun dia bilang kan 2 nama. Besok 1 lagi, oke gua telepon Jane Sinaga. Di Rawa Selatan.
Yang buka sekarang namanya apa, PT distributor di utara lah. Saya telepon, Nes gue besok ke sono ya, gue jadi agent. Waduh, udahlah ya lu dengerin dulu udah. Fer, besok ini orang kaya banget gue bilang. Lu besok pakai baju yang bagus, dia datang. Bawa motor Shogunnya dong, bawa jaket, datang ke rumah gua. Nggak mungkin kita naik motor ke mana? Rawa Selatan, bener dong. Ke Cempaka Putih teman-teman, dari Puri ke Cempaka Putih naik motor jam 9 malam ya. Wassalam teman-teman, balik kena bacok kita. Naik mobil, habis itu ngajarin Ferry dulu. Kalau keluar dari komplek gua ngajarin dia dulu habis gantian di tol teman-teman. Lu tau nggak pas gua datang dia datang ke rumah gua buka pagar. Fer, gue tanya nih, katanya bisnis ratusan juta, kenapa baju lu yang kemarin lagi ya, gue bilang. Saya ingat banget sampai di otak kepala saya, teman-teman. Lu jangan lihat dia sekarang pakai BM. Cun, baju gue eksekutif cuma satu-satu. Eksekutif kan motifnya garis-garis kotak-kotak hitam putih. Baju gue paling bagus ini. Ya wassalam gue bilang nih. Ini mau jadi apa? Income 100 juta gimana nih Fer, gue bilang sama dia. Udah pergi teman-teman. Lu tau gak gue cerita di mana? Di depan kandang ayam. Dia sampai datang kaget pakai kemeja, saya pakai celana pendek teman-teman. Saya kerjain dia datang dia kaget lihat toko itu. Waduh, kenapa kumuh banget tempat ini dia bilang. Gue bilang Fer, kalau jadi jualan minuman keras gak boleh menggah-benggah kayak begini. Bawa BM gak boleh. Gue bilang kalau bisa di kandang babi, gue bilang. Waktu ada razia Satpol PP, FPI, lepasin aja tuh babi, gue bilang. Jadi toko minuman gak ada yang bagus-bagus. Kalau tahu bagus apa, duitnya tambah gede setorannya. Kok setoran ya? Duit itulah pokoknya. Jadi, nah teman-teman, dia cerita di Craft Beer. Cerita lagi teman-teman. Closing 2,5 juta. Buset, ini dalam hati gua ini orang anggur ini menurut saya satu gue bilang. Kebanyakan bikin mabuk, dia sendiri mabuk. Ini produk bagus atau enggak. Gue juga enggak tahu teman-teman. Saya enggak beli itu produk. Closing. Total berapa? 7,5 juta. Dia cerita, Cun begini doang 1,7 juta. Hah? Ngebacot begini doang 1,7. Boleh Fer, gue jalanin lah coba ya. Akhirnya teman-teman, lu gak usah temenin gue. Gue yang jalanin sendiri. Ini teman prospek. Cerita Pak Ali. Bulan pertama 2 juta dong. Ingat kan? Bulan kedua 2 juta. Lu tau gak gue prospeknya apa? Tahun pertama income-nya 2 juta, tahun kedua 2 juta. Lu tau gak yang punya toko? Anda stop dulu. Ini orang kerja apa ya? Saya enggak, saya jawab ya kayak saya lah kok, kayak punya koko. Bukan kalau dia income 2 juta dia makan bakwan aja gak cukup. Oh iya juga ya, kok sorry nanti gue salah, ini gue balik lagi. Teman-teman akhirnya saya belajar lagi namanya Pak Ali. Kasih plus buat Ferry teman-teman. Saya ingat banget di Pizza Cafe. Di Puri, Pizza Cafe juga tutup oleh sekarang. Kita tetap di Prudential teman-teman. Nah cerita teman-teman, akhirnya teman-teman saya putusin, Fer coba aja ya, gue jalanin. Saya bisa jalanin tanggal 17 Agustus saya bilang. Tanggal 16 kita beli printer dulu ya, saya bilang. Oh ada kontes nih, Cun dia bilang, kontes ke Phuket. Ingat kontes Phuket saya pertama kali dia bilang. Lu coba, oke. Saya udah bisa teman-teman. Saya prospek teman-teman. Dari jam 9 pagi sampai jam 2 pagi. Saya ingat banget dalam satu hari itu saya dapat 9 case, total 124 juta api kalau nggak salah. Tapi jangan di-applause teman-teman, ada hal bodoh. Nasabah closing 2 juta, dia mau bayar langsung 240. Lu tau gak gue jawab apa? Lu jangan menghina Prudential ya gue bilang. Prudential gak bisa, mesti dicicil. Lagi lah Andreas dia bilang. Produk baru kali ini ya, dia bilang gue mau bayar full. Kan dulu 10 tahun kita diajarin dong. 240 masa gak boleh? Gak boleh, lu jangan semena-mena lu mentang-mentang ada duit. Lu tanya Ferry, gue telepon keluar, telepon Ferry. Fer, emang bisa ya kalau closing langsung ini? Bisa pakai PTDA lu langsung komisi 2 tahun. Gak mungkin gue balik ngomong bisa lagi. Bener bos, emang gak bisa gue bilang. Sampai sekarang Jani Sinaga baru kemarin ambil duitnya teman-teman. Gila gak sampai closing begitu? Nah lambat laun habis itu teman-teman, habis itu dia bilang apa? UM. Apalagi tuh manusia UM saya bilang. UM dulu 400 juta dong. Zaman kita 400 juta. Habis UM lu tau gak, dia suruh gua Star Club Roma. Cun kita ke Roma, tapi luar biasa Ferry sebagai leader teman-teman.
Dia nggak sampai sekarang nggak pernah nyentuh namanya Phuket. Dia bisa gambarin saya Phuket kayak apa. Lu ikuti Phuket gini kontes kantor, saya ingat banget. Waktu Roma saya sama dia pergi. Lu bayangin pertama kali dia keluar negeri sama saya. Disuruh bawa handbag dong. Lu tau gak? Kalau sekarang orang LV bener dong. Kalau si Acong bawanya LV ya, Hermes kayaknya udah ada. Louis Vuitton dong. Lu tau gak dia pakai tas gym itu? Tas yang gede gym celebrities. Fer, lu mau kemana? Dia taruh handuk, taruh apa, lu gila gue bilang. Akhirnya masukin lagi lah, bikin malu. Masa gua pergi sama dia bawa itu tuh, kayak mau pergi fitness. Handbag tuh yang kecil aja buat apa? Tas lu bawa, dia bawa apa teman-teman? Mungkin pertama kali keluar negeri teman-teman. Jadi bawa handuk, bawa apa, dimasukin semua. Lu gila gue bilang. Masukin temen-temen, kita masukin ke tas lagi. Lu tau gak, habis mau check in, paspor hilang. Paspornya masuk ke dalam tas, ambil lagi keluar. Lagi lah itu kenangan banget sama dia. Sampai ke Roma saya ingat banget, ngencing. Dia mau kencing, lu kencing di sana aja. Dia kencing. Cun, lu tau gak orang itu sampai nunduk-nunduk terus sama saya. Kenapa? Gue salah kasih, kenapa gue kasih 10 euro, dia bilang. Dia bilang, makanya thank you. Gue bingung kenapa dia thank you. Cun 10 euro tuh berapa ya? Pegoceng gue bilang, wah pegoceng dia bilang. Kos dia aja sapego kalau gak salah. Nah itu teman-teman, habis itu saya jalani bisnis ini, saya lihat ke kantor, teman-teman lihat ke kantor begini. Saya bilang iya juga ya. Bisnis ini boleh lah. Akhirnya teman-teman, saya ingat banget saya di bulan Februari saya sebagai UM, saya ingat banget dulu kita jadi sebagai leader tanya Erickson itu, kalau nggak full time habis ya. Bodoh. Kayaknya manusia gue paling berdosa, tanya kok ya. Kalau gue sebagai leader nggak full time itu kayaknya gue sebagai orang kusta lah di kantor. Gue ngomong parah nih, mohon maaf ya teman-teman, kalau sekarang enggak. Kok nanti dulu lah ya. Leadernya cuma apa? Ya udahlah. Kalau dulu kayak orang kusta kita di kantor, full time, harus full time. Oke, gue full time. Walaupun income gue baru 8 juta apa 10 juta. Cicilan gue udah 11 juta, Tuhan. Suster gue, akhirnya teman-teman, dengan berat hati, saya ingat banget saya kasih deposito saya ke istri saya. Anggap saya dipecat hari ini masih bertahan 2 tahun. Saya mau jalanin Prudential. Godaan banyak gak teman-teman? Saya berpikir, saya lihat Joan Wang waktu itu income-nya, lu tau gak pajaknya? Pajaknya itu setahun hampir 300 juta. Kemarin Ferry bayar hampir 300 juta kekurangan pajaknya. Kita ngalamin semua teman-teman apa yang kita lihat dulu. Sekarang kita ngalamin apa yang kita lihat dulu. Lewat Prudential. Nah teman-teman, saya waktu full time, kalian bisa ketawa lihat saya. Teman-teman, godaan banyak banget. Nah teman-teman, saya ditelepon bos saya. Dulu zaman BBM masih, belum ada WA. Kalau kesempatan jadi kepala Kawil Sumatera 3 mau enggak? Ini off the record antara lu sama gua aja ke Palembang. Balik kampung tamu. Saya kasih jawaban ke Bapak ya, saya konsultasi dengan istri dulu Pak. Ini direktur di wilayah teman-teman. Waktu itu umur 30 tahun yang boleh ambil jabatan ini. Saya masih umur 28 atau 29. Saya ingat banget waktu saya mau full time Prudential, saya pertama kali, nah teman-teman yang masih kerja mohon maaf, besok coba kasih surat resign nih, kayak saya. Kalau teman-teman bagus, teman-teman langsung ditahan. Kalau nggak bagus teman-teman besok diusir, berarti teman-teman nggak dipakai. Itu aja buktiin teman-teman bagus atau enggak. Nah hari pertama saya masukin teman-teman sampai saya diajak makan oleh bos saya. Katanya lu jalanin Prudential ya? Udah ini beda. Satu jual polis, satu jual miras, beda Andreas bilang. Katanya dapat Phuket ya? Lu nikmatin Phuket lu dia bilang. Saya ingat banget. Iya Pak saya bilang. Saya udah cuti, ya nikmatin aja. Saya bilang waktu itu yang ngambil itu MD. Dulu atas saya ada kepala wilayah, satu MD. MD yang bilang, udah. Akhirnya saya ambil surat resign saya nggak enak teman-teman. Datang lagi ke kantor. Disuruh full time lagi oleh Kojohan sama dia orang. Waduh kayak manusia berdosa banget gue datang ke kantor ini. Kalau nggak mental, makanya dulu kalau nggak kuat ya mental ya kok ya. Kalau dibilang apa, lu nggak full time banyak yang sakit hati ya cabut. Kalau dulu ya udah saya ikutin bodoh-bodoh ikut aja. Saya berpikir kalau saya gagal,
saya bisa kerja sama orang lagi. Setuju nggak? Teman-teman, saya kasih surat resign kedua. Bos saya yang kedua kalau nggak salah, oh ya yang kedua, yang pertama dia telepon saya, yang kedua saya dikasih asisten. Udah, kalau lu jalan Prudential, lu kasih asisten sebentar. Kerjaan lu tinggalin aja, lu ketemu klien dulu. Yang penting ini semua, yang penting wilayah aman, omset capai, dia bilang. Wih, saya nggak mau Pak, 18 kepala cabang, masa saya yang punya asisten, saya bilang. Kayak anak emas banget, nggak mau saya. Nggak jadi resign. Datang lagi teman-teman, dibilang apa? Masih full time, nggak boleh 2 kapal, saya ingat. Bakar kapal, siap bakar lagi. Masukin lagi teman-teman. Ketiga teman-teman, ada surat cuti 1 bulan. Hah? Andes kayaknya lu lagi pusing banget ikut saya, sudah bilang. Udah ini 1 bulan lu cuti. Lu matiin semua handphone lu, yang bisa hubungin lu. Kasih nomor 1 yang bisa hubungin lu doang. Anak buah lu gak bisa telepon lu, atasan lu, kepala wilayah lu gak bisa telepon lu. Yang bisa hubungin gua doang, MD. Wih, lu bayangin teman-teman saya kerja begitu artinya apa? Disayang gak teman-teman? Sampai sekarang boleh tanya, Hendrikus. Nah habis itu teman-teman, gak mau, udahlah Pak saya gak mau. Pak ini surat cuti bukan saya yang bikin, ya kamu cuti aja kayaknya lagi penat banget kamu, dia bilang. Masa ngapain jalan Prudential, itu banyak yang gagal, dia bilang. Lu sayang, masa depan lu di sini bagus, dia bilang. Udah nggak mau Pak saya, udah nggak, datang lagi dong. Bakar kapal, masukin lagi surat teman-teman. 4 bulan saya masukin, sebenarnya dari November, masukin lagi surat. Nah ini yang bikin saya goyang. Lu bayangin, ini kalau ada kesempatan jadi kepala, itu inceran saya waktu kerja teman-teman. Saya waktu putuskan dari pembukuan, dari ke penjualan, saya apa? Saya mau jadi namanya direktur. Kenapa? Jabatan ada. Waktu itu zaman saya dulu dapat New Civic plus sopir loh. Rumah dinas dapat, bonus tahunan dapat. Sedangkan di Prudential AM, tahu nggak? Nggak tahu indahnya kayak apa. Saya waktu itu baru mau UM. Akhirnya teman-teman, saya datang hari Senin saya menghadap. Apa jawaban teman-teman ke beliau? Pak saya terima ini. Saya mau jadi kepala wilayah. Oke. Dia bilang lu pegang Palembang, dia bilang. Pak di Palembang tuh ada teman saya. Dia bilang saya mau geser, dia bilang. Dia pegang Kalimantan, yang Kalimantan saya mau keluarin, dia bilang. Pertanyaan satu saya ke beliau. Apa yang saya tanya teman-teman? Pak, 2 tahun, 3 tahun ke depan, bisa nggak saya gantiin Bapak? Kaget lu, gebrak meja deh, saya juga terkaget. Maksud lu apa? Pak saya ini bahas sebagai teman, sebagai Bapak sebagai kakak saya, Bapak percaya saya, thank you banget. Sebagai ini saya, senior saya mau gantiin Bapak. Saya bukan doain Bapak sakit, tapi Bapak naik jabatan lagi jadi CEO. Satu jawaban dia yang enggak bikin saya. Tahu enggak apa teman-teman? Gua suka gaya lu, kenapa gua pertahanin lu. Jabatan gua dia bilang yang punya yang tentukan. Artinya apa? Like and dislike pasti ada. Lu mau sehebat pun kerja dimanapun, mohon maaf teman-teman. Like and dislike nomor 1. Dia bilang belum tentu yang punya suka sama lu. Saya flashback lagi karena waktu itu saya mau diambil Dosni Horahi waktu itu, Bir Bintang apa itu. Saya waktu sudah deal 2 kali gaji teman-teman. Ciongnya apa teman-teman tahu nggak? Sio saya babi, dia anjing. Dia saya babi, dia anjing tuh. Dia udah deal harga, dia minta saya anak keberapa, tanggal lahir berapa, nama papa siapa, nama ini siapa, buset gue bilang ini mau kawin atau apa mau kerja. Akhirnya saya batal, dari situ saya lihat like and dislike pasti ada. Apalagi bos lu punya suhu, mohon maaf ya, yang punya totok banget, itu dia akan lihat. Ciong nggak buat lu, buat dia. Lu masuk ke perusahaan dia ciong nggak? Waktu itu saya ciong. Makanya akhirnya saya bilang, saya nggak mau dah. Teman-teman akhirnya saya bilang sama, Pak, saya nangis loh teman-teman. Waktu saya mau putusin itu, saya nangis. Ini impian saya teman-teman, waktu kerja.
Lu bayangin kalau kalian jadi istri saya, hancur nggak? Saya keluar teman saya, Pak tolong lepasin saya. Hari ini lepasin saya Pak. Ingat bos saya jawab, ya udah Andreas, lu udah siap? Dia bilang, kalau lu nggak sukses, lu balik sama saya. Dan saya jawab apa? Bapak akan lihat kesuksesan saya di Prudential, saya bilang. Keluar teman-teman, saya nangis loh. Gila preman nggak takut semua, mohon maaf, nggak takut nama LSM, mau apapun, mau polisi nggak takut, mau di penjara pun nggak takut. Oleh Prudential keluar ruangan nangis teman-teman. Habis itu saya bilang apa? Mungkin hari ini teman-teman juga yang baru full time ngerasain kayak saya. Bener nggak gue jalan bisnis ini? Mungkin ada yang bertanya juga dalam hati, bener nggak ini jalan hidup buat saya? Saya pun waktu melangkah saya bilang, saya telepon Ferry lagi. Fer, lu ketemu yuk. Gua hari ini lagi bawa bongkar sound system mobil gua. Di Sleepy di depan tuh, saya ingat banget. Lu kesini. Gua tanya satu sama dia. Fer, bener nggak ini jalanin bisnis ini? Ternyata waktu gua jalanin, gua punya keyakinan tiba-tiba rapuh juga teman-teman. Gua sudah melangkah, gua salah melangkah ya? Itu galau gua, waktu full time gua bukan seneng. Maksudnya harapan gue di depan mata sudah ada tapi gue lepasin. Bukan gue orang jelek kerja. Gue di itu ngomong, Ferry, salah satu orang yang percaya sama gue adalah Ferry. Kasih applause teman-teman. Gue bilang, Fer, hari ini gue kenapa gue lepasin mobil? Mobil ini hari ini dipulangin. Hari ini dipulangin, lu bayangin gue sudah punya mobil. Karena belum waktunya, gue harus pulangin, masih 2 tahun lagi. Gue pulangin, Fer, gue boleh nggak motor yang gue hina dulu gue pinjam buat gue. Dia udah bawa mobil City, walaupun City itu bocor, second. Jadi kalau hujan mobil itu masih buka kaos kaki, bocor teman-teman. Gaya dong beli mobil, tapi setidaknya dia punya mobil. Nah teman-teman saya boleh pinjam nggak? Dia bilang boleh pinjam. Kalau lu mau prospek, pakai mobil gue lu pakai aja kalau jauh. Tapi sampai detik sekarang saya nggak pernah pakai punya dia. Sampai detik sekarang saya nggak pernah pinjam duit dia. Saya pulang teman-teman, tapi bos saya bilang apa? Andreas, kontrak lu berapa lama itu mobil? 2 tahun lagi Pak. Lu datang ke kantor, datang lagi besok teman-teman ke ruangan dia. Herdi dipanggil, almarhum Herman. Man, lu ke notaris lagi, tolong ubah ini. Ubah mobil ini 3 tahun aja. Sisanya Andes lu lunasin aja. Waktu itu ingat banget, saya dapat 3 kali gaji hampir 48 juta, kan gaji pokok. Komisi nggak hitungan, 18 kali 3 lah. Saya bayar semua untuk kaki saya. Dia bilang lu pakai aja di Prudential. Kasih plus juga buat bos saya teman-teman. Godan enggak itu teman-teman. Habis itu tahu enggak? Tiba-tiba mama saya telepon saya. Mama saya tahu deh istri saya berhenti kerja jalanin Prudential. Mama saya angkat telepon. Lu tahu enggak jawabannya apa? Cun, mama baru tahu lu kebanyakan makan tai, dia bilang. Masya Allah. Lu tahu sendiri kalau orang daerah ngomong ya, Palembang. Lu kebanyakan makan tai di Jakarta. Lu pikirin lu anak lu 2. Saya bilang, Ma, saya mau cobalah. Saya bilang, kayak bisa di Prudential. Dia bilang. Tiba-tiba telepon. Saya bilang cuman mama saya, Ma, saya nggak akan apa namanya? Telepon mama untuk duit. Karena mama saya juga nggak ada duit teman-teman. Dimatiin telepon, mama saya nggak angkat telepon saya lagi. Saya bilang sama Ferry, Fer gimana nih Fer? Bener nggak jalan ini? Gue tanya lagi teman-teman, bener nggak nih jalan bisnis ini? Dia bilang udah bisa, dia bilang. Nggak lama Ferry telepon juga. Cun, dia bilang, kok lu telepon gue mati nih bisa, dia bilang. Kenapa? Dia bilang, Fer, kalau adik gue apa-apain, gue gebukin lu dulu, dia bilang. Lu tanya Ferry. Besok teman-teman saya masih ada 2 minggu lagi untuk proses saya perlu diaudit oleh kantor dulu kan. Karena saya penjualan kan, pegang duit, pegang ini. Diaudit untuk balikin ini saya. Masih dalam proses audit, saya nggak boleh ngapa-ngapain. Saya nggak prospek teman-teman, saya bengong. Masih tetap bengong. Besoknya tiba-tiba ada telepon, Shalom.
Wih saya ngamuk udah kepala gua lagi pusing. Shalom lu. Wih setan saya bilang. Siapa ini shalom? Saya berpikir ini satu maksudnya handphone saya dulu ada tiga lah. Ada tiga. Satu buat pribadi, satu lagi buat urusan kantor, satu lagi urusan beda lah. Saya nggak bisa cerita. Saya bilang, dia telepon nih. Shalom. Dalam hati saya, mohon maaf polisi nggak mungkin ada telepon shalom. Aparat nggak mungkin. LSM nggak mungkin. FPI nggak mungkin shalom juga. Assalamualaikum. Setan siapa gue bilang. Pak Timotius, saya bilang, Pak nggak ada saya bilang kayak nama Timotius. Siapa nih saya bilang, Pak Pendeta, wih shalom Pak Pendeta saya bilang. Jadi pendeta saya di kampung. Ada apa Pak Pendeta? Takut juga teman-teman kalau didoain kan, doa orang benar bahaya kuasanya. Nah teman-teman habis itu dia bilang, oke. Mama semalam nginep di gereja, ya Tuhan saya bilang. Mama sedih gini-gini. Saya bilang, Pak, saya mau keluar dari lingkaran itu saya bilang. Saya jualan minuman. Lu tau gak salah satu pendeta yang support saya jualan minuman keras beliau. Dia bilang apa? Andreas lu kan kerja sama orang. Iya, tapi saya bilang ini. Udahlah Pak, saya mau resign, Bapak bantu doa saya. Kasih tau mama saya gak akan bikin dia susah. Saya bilang, saya tanggung jawab atas keluarga saya teman-teman. Ditelepon teman-teman. Saya ingat banget saya minggir didoain teman-teman oleh dia. Saya ingat banget dia ada kata-kata begini. Tenang Andreas, Tuhan pasti pelihara. Burung-burung di udara pun Tuhan pasti pelihara. Saya jawab teman-teman, Pak kalau burung itu dalam kandang mati juga Pak. Saya bilang, Pak Pendeta shalom tolong bantu doain saya. Tuh mati. Saya kesel teman-teman. Maksudnya saya mau hidup berubah nih. Maksud saya Tuhan udah siapin gua jalan prudensial untuk jadi lebih baik. Kenapa orang harus balik lagi ke dunia itu? Saya nggak pernah cerita sama mama saya harus dikandangin. Mama saya nggak tahu. Saya nggak mungkin pasang di mana? Di IG story. Si Tamiras polisi digugat orang gila teman-teman. Kalau sekarang beda dong. Foto saklop kita pajang-pajang. Masa lu bayangin kebanggaan saya apa? Si Tamiras polisi digugat, masuk pengadilan, menang di pengadilan kan enggak kayak begitu. Saya bilang ya udah fair, teman-teman. Apa yang itu? Tiap hari istri saya nangis. Setiap hari. Tapi puji Tuhan hari ini full time bersama saya. Kebetulan dia nggak hadir, saya ada satu agent baru datang tadi, jadi dia mesti temenin. Nah teman-teman. Nah itu yang saya alamin teman-teman. Mungkin di hari ini teman-teman juga ada yang galau. Bener enggak? Bener enggak? Teman-teman tetap imanin, tetap jalani. Tapi harus namanya kerja. Habis itu ya kerja kayak orang gila teman-teman. Puji Tuhan dalam setahun setengah income saya oleh Prudential balik teman-teman. Kalau dulu ngejarnya teman 400. Saya ingat banget. Saya pernah waktu meeting sama Johan Wang. Ada pertanyaan, saya angkat tangan loh. Kok bener gak jalan Prudential? Kenapa Anda? Saya satu hari 200 kilo kok. Saya kalau gak sukses bisa stroke nih saya bilang. Dia bilang lu gimana? Saya dulu teman-teman siapa yang bisa saya temuin kayak orang gila. Dia Kelapa Gading saya datang. Ke Puri, ke Sunter datang lagi kayak orang gila. Tapi sekarang kan bisa diatur ternyata teman-teman. Tapi waktu itu saya kepepet, saya butuh duit nih saya bilang. Butuh duit kalau enggak ini. Lu bayangin waktu saya jalanin Prudential, lifestyle saya turun teman bukan naik. Suster saya harus berhentiin. Lu boleh tanya istri saya. Sampai tahir suster itu lu tau gak? Bapak kenapa sih? Kenapa keluar? Tau gak? Lu bayangin suster datang ke kita minta turun gaji. Bukan naik gaji. Turun gaji. Saya bilang sus saya gak bisa gaji kamu lagi. Kamu pulang aja. Gak apa-apa Pak turunin aja gaji saya. Mohon maaf saya gak bisa juga saya bilang. Cicilan saya hampir 8 juta apa 9 juta. Sedangkan saya baru 11 juta dapat dari Prudential. Gak bisa saya bilang. Gak bisa saya bilang. Boleh gak suster? Satu saya bilang saya minta baju kamu. Bukan saya kangen. Takutnya anak saya teman-teman. Bener, kalau istilahnya anak saya kan tidur sama dia yang paling kecil sama dia.
Saya minta kalau anak itu suatu saat kangen sama lu, dia pakai, teman-teman. Nah itu perjalanan saya di Prudential, teman-teman. Nah apa yang saya alamin di Prudential, teman-teman? Pertama kali mungkin leader lain banyak ngomongin masalah prospek, motivasi, semua hal. Tapi yang saya tekanan teman-teman, yang banyak orang lupa adalah sekarang respect. Respect teman-teman. Mau respect sama leader lu, sama tim lu, sama nasabah lu semua. Kalau tim lu mau gede, lu harus lakukan respect. Ini sebenarnya bahan ini saya mau bawa buat camp saya, teman-teman. Saya kebetulan bawa modul ini nanti di Juni buat tim camp. Bulan depan untuk camp saya bawa buat teman-teman semua. Nah teman-teman, respect itu salah satu menurut gua fondasi kita di bisnis ini. Mau sama siapapun, sama nasabah, mau ke klien, mau ke leader lu, mau ke tim lu, sesama ke Prudential juga, ke Acong, ke begitu, ke Erickson juga sama, respect itu harus ada. Karena saya ikut camp teman-teman, tahun ini teman-teman beritu buat saya. Kenapa? Teman-teman, saya sampai lu tau gak, sama leader saya sampai sekarang saya respect. Saya lakukan 2 bulan lalu ya teman-teman. Saya bluetooth di depan Ferry loh. Saya bluetooth di depan leader saya. Saya bilang, Fer, mungkin saya ada salah. Ada ini, saya minta maaf, minta doain lo. Dia pikir gue besok mau mati loh, tiba-tiba bluetooth. Itu pun saya lakukan ke tim-tim gue. Waktu meeting Senin saya bluetooth di depan mereka. Mungkin saya lupa respect sama kalian, saya bilang. Orang kehilangan respect pada waktu apa teman-teman? Pada waktu diberkatin, setuju gak? Pada waktu dia lagi gagah, Star Club terus, ini terus, dapat leader, MLC semua. Tapi kadang ini, saya bilang sama Ferry, Fer saya lagi mau belajar respect sama orang. Kenapa teman-teman? Respect merupakan fondasi kepercayaan dalam tim. Dengan saling menghargai tim dapat bertumbuh, bekerja sama, dan mencapai kesuksesan bersama. Teman-teman. Hargai perbedaan, bangun percayaan, dan nah makanya kenapa saya baru tahu value-nya kantor kita kan pertama kali respect. Itu yang kita bangun teman-teman. Nah teman-teman mungkin di sini sama leadernya, leader gue begini, nggak ada orang tua leader yang nggak suka sama lu, nggak ada. Siapa sih nggak mau lu orang sukses di sini? Nggak ada. Semua. Pasti namanya respect itu is number one. Tapi teman-teman, apalagi yang senior-senior itu kadang lupa. Apalagi sudah, mohon maaf nih, apinya mohon maaf nih lebih gede dari leadernya, dari yang direkrut, dari yang itu. Pasti. Tambah lagi sudah makan omset, mohon maaf. Di kantor 60%, 70% udah kayak gimana. Nah teman-teman saya ingatkan, ini gak ada pesanan ya. Murni apa yang saya mau kasih ke tim saya, yang saya lakukan juga teman-teman. Respect teman-teman. Nah respect itu teman-teman satu, berawal dari sendiri-sendiri. Orang yang sudah selesai dengan diri sendiri tidak perlu merendahkan orang lain untuk merasa berharga. Menurut saya ini kunci ketika lu mau jangka panjang di Prudential. Tahun ini anak saya yang pertama ikut saya, belum mau kuliah kan, dia mau kuliah. Orang yang gak mau kuliah gue bilang, lu tetap kuliah asal-asal lulus saja. Yang penting Bapak Blue ini, lu maju S1 saya bilang. Jangan gak S1 saya bilang. Enggak, saya mau jadi Prudential karena keseringan dengar orang nih lulus SD, SMP. Bahaya juga teman-teman. Dia jawab saya satu loh. Papa suruh saya sekolah tinggi-tinggi, kerja bagus. Saya gak mau kerja sama orang. Lu mau ngomong apa lagi? Ya udah terserah lu lah gue bilang. Lu ikut saya aja, saya bilang. Jadi agent. Dia bilang dia minta cuti dulu, ini sekarang lagi di Surabaya. Lagi di Surabaya sama ceweknya. Cewek di Surabaya, ceweknya dokter, lu hebat juga bilang. Bini lu calon lu dokter lu, gue bilang satu. Saya bilang sama dia, dokter hewan, kunci dokter hewan apa saya bilang. Ujung-ujung lulus butuh namanya duit. Buka tempat praktek, punya ruko. Jadi sekarang saya bantu impian dia, lu harus punya ruko. Minimal punya ruko. Setelah 4 tahun, 5 tahun ke depan. Kenapa? Pas cewek lu lulus, lu udah ada tempat, ya udah.
Lu joinan sama dia. Lu buka apa nih? Klinik, saya bilang. Nah itu yang teman-teman. Nah respect itu menurut saya poin yang paling tinggi ya. Bukan masalah api, masalah apa. Menurut gua ketika kalian respect, menurut gua akan menular ke semua orang. Teman-teman. Nah ini ada satu video kan udah mau takhir teman-teman. Nggak banyak saya hari ini, cuman sampein satu respect aja yang perlu diingat teman-teman. Ada video boleh dibuka. Ini video ini mungkin lagi viral di Malaysia. Teman-teman ada tahu? Minyak hitam jalanan. Ada yang tahu nggak? TikTok yang lagi viral banget. Jangan TikTok begini, MBG. Bukan teman-teman. Mas Balil ganteng ya? Bukan teman-teman. Ini di Malaysia teman-teman. Nah ini, ada yang tahu? Yang mau diangkat film oleh Baim Wong teman-teman. Nah teman-teman ini salah satu, ini orang menurut gua hidup respect sama orang lain. Bayangin teman-teman ketika teman-teman respect di lingkungan kita aja. Di agensi kita, ke leader kita, ke agensi kita sendiri, ke Prudential teman-teman. Ini orang yang gak kenal, dia respect teman-teman. Nah ini satu orang namanya Diki Wu, kalau gak salah Diki apa namanya teman-teman. Ini satu pelayan restoran. Duda, kita nggak bahas Duda yang kenapa teman-teman, gosipnya apa, nggak usah. Nah teman-teman, dia Duda, teman-teman dia kerja sebagai pelayan restoran. Boleh sekali mati Bapak. Nah pelayan restoran dia teman-teman, tiba-tiba balik malam, kan restoran pasti balik malam teman-teman. Rantainya putus teman-teman. Boleh Pak, di play. Betul ada duit makan? Ha? Tak payah-payah lah bang. Jangan. Bang tak payah-payah bang. Saya tahu you susah. Tak apa. Tak apa. Okey. Tak boleh bang. Tak apa. Dia bikin konten teman-teman, minyak jalan di lantai ini orang nggak punya dulu, dia bilang. Dia pun jadi apa namanya, jadi montir ini pinjaman dari bos gede. Sekarang dia punya bengkel sendiri, bengkel kayak mobil itu. Oh. RM145. Ini dia tagih mas, RM145. Abang pun ada 176. Boleh bayar ke? Ha? Nanti ada duit makan? Ha? Ha? Ada betul ada duit makan? Ha? Tak payah-payah lah bang. Jangan. Bang tak payah-payah bang. Saya tahu you susah. Tak apa. Tak apa. Okey. Tak boleh bang. Tak apa. Anggap ini rezeki you. Hari ni saya tolong you. Esok Allah tolong saya. Ini dah ada orang bayarkan. Sebab saya memang ada orang import. Okey. Tak payah-payah. Okey. Betul. Tak apa. Tak payah bayar. Betul. Jom. Betul. Tak payah. Saya tahu you susah. Okey. Saya ini duit dah ada orang bayarkan. Okey. Tak apa. Hari ni saya tolong you. Ada dugaan. Esok mana tahu saya tolong. Saya susah ada orang tolong. Tak apa. Tak payah. Upah pun dah ada orang bayarkan. Betul. Saya tolong you dengan ikhlas. Okey. Nanti ini tuan hantar saya untuk tolong you. Okey. Ya, saya banyak tolong. Tak apa. You balik. Tak payah. Jom. Tak apa. Bayar. Dengar. You buat duit belanja saja. Betul. Dah. Baik. Sama ya. Hati-hati ya. Balik ya. Banyak doa, banyak sabar. Okey. Sama juga saya ada salah. Kadang-kadang saya ada dugaan, you pun ada dugaan. Okey. Banyak tuan ni. Kita ada tuan. Okey. Okey. Kita boleh. Okey. Hati-hati. Oke, kasih sama. Nah, dia mau bayar teman-teman, tapi nggak mau terima. Lu bayangin ketika itu respect itu ada di kantor kita teman-teman. Tim kita lagi susah. Dia lagi susah kita tetap poin. Enggak begitu dong. Bagaimana kita harus saling support, saling menguatkan, bukan saling menjelekkan teman-teman. Ini orang nggak dikenal, ini heboh satu Malaysia. Tiba-tiba viral teman-teman. Nah habis itu si Diki ini ngelakuin, boleh video kedua Pak.
Dia live, dia bilang gua ceritain cerita sebenarnya dia bilang. Habis itu di give orang teman-teman, total terkumpul hampir 40 juta apa 30 jutaan. Dia mau bagi, nanti dia mau bagi ke yang orang bantu dia itu teman-teman. Kebetulan dia lagi butuh duit untuk di sekolah anaknya. So Diki boleh masih lagi boleh bawa motor pergi kerja. Abang tu dia memang tolong repairkan sprocket dengan tukar rantai baru. Di upah tu 10 sen pun abang pun dah ambil. Dan tu saya memang nangis, saya bilang bang ambillah 50 saja aku bagi abang. Dan yang lebih tu abang sedekah saya. Dan tu abang tu dapat dikit dapat abang tu asyik tolong saya kan, dia kata dapat ini ada orang sedekah abang, so abang dikit tak perlu bayar apa. Dan tu saya nangis lepas tu dia suruh, dan tu dia lepas tu abang tu ambil handphone saya suruh abang jalan dulu, saya nak tengok abang jalan dengan selamat baru saya jalan. Dan tu saya pun rasa sedih rasa ni saya nangis kan masa tu. Dan saya pun takut masa tu, bawa motor pun slow saja, jarang tak berani bawa lagi. Kalau ikutkan dikit. Nah teman-teman, hasil gift itu dia umumin, saya mau bagiin buat si minyak jelantah supaya apa? Minyak jalannya supaya lu bisa bantu orang lagi teman-teman. Nah ini video ketiga, ada 4 video ya kalau nggak salah. Video ketiganya teman-teman. Banyak video, bentar doang sih videonya. Nih teman-teman. Dia bagiin teman-teman, datang. Lu thank you udah kasih gua bikin. Kemarin dikasih orang rezeki, gua kasih lu nih dia bilang. Bayar apa? Tapi ada duit makan. Adik betul. Sekarang mereka berteman baik ya berdua. Ha? Sampai dapat dari menteri itu kan di Malaysia juga respect itu antara Melayu sama ras kan, sama kayak kita lah teman-teman. Anggap ini rezeki. Hari ni saya tolong you, esok Allah tolong saya. Ini dah ada orang bayar kan. Sebab saya memang ada orang impor. Okey, tak bayar. Okey. Betul. Tak apa. Saya bayar. Betul. Jom. Tak bayar. Okay, abang ni dia dapat gift anggaran dalam 5 ke 6 ribu. Okay, dia RM10 janjikan teman-teman. untuk bagi Kalau kepada kursi saya 28 sampai 30 juta ya. separuh kepada duit infak tu. Cash check tu. Abang pegang, abang bagi kat saya, betul, duit infak. Dia bilang gua terima nih. Dia bilang gua kasih abang supaya bantu orang lain lagi bang, dia bilang kayak saya. You salah nak. Tak bayar. Ini video. Ini sampai dia mau apa? Bluetooth. Duit ini buat lu dia bilang. Abang tuh nggak mau. You ada anak. Saya cakap simpan. Dia bilang lu lebih butuh daripada gua. Dia bilang gua ada kerjaan dia bilang. Maksudnya bengkelnya. Oke teman-teman. Udah Pak, nggak apa-apa yang video kamera. Nah teman-teman, belajar, balik ke slide lagi Pak. Nah respect ini menurut gua hal yang sangat dibutuhkan. Saat-saat ini masuk gua, kalau masalah api, saya lihat tadi ada 3 case 500 juta, kalian bisa belajar. Tapi hal yang respect ini yang harus kalian tanemin di agensi teman-teman. Termasuk agensi kita juga. Kita lagi belajar teman-teman. Bahwa respect antar agent, antar leader, antar semuanya harus ada teman-teman. Karena apa? Bisnis kita mau besar. Kalau tidak ada respect bahaya. Nah teman-teman. Nah boleh lanjut. Pak ini mungkin takhir dari saya teman-teman. Tim yang kuat bukan dibangun oleh orang-orang hebat. Tetapi oleh orang-orang yang punya, yang saling menghormati dan bekerja sama dalam kasih. Kalau di Roma teman-teman, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah itu aja teman-teman pesan saya dari kampung DGWS. Thank you banyak buat undangannya. Thank you banget buat teman-teman. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih Ko Andreas buat sharing sessionnya, sangat memberkati sekali ya. Oke, Panggil Ko panggil Ko Harrison ya untuk kasih penghargaan buat Ko Andreas.
Yuk teman-teman, kita boleh bangkit berdiri. Kita mau foto bareng sama Pak Andreas. Dungeon shadows creep, monsters lurking, dragons leap. Extreme crime, we're on the brink. Every battle makes us think. Ocean's ready, sword in hand, we'll conquer foes, reclaim the land. Step by step, we rise and fight to reach new heights, ignite the night. Time to level up, feel the power rise. Heroes that all see. Oke, terima kasih semuanya, silahkan. Oke, selanjutnya kita akan langsung lanjut ya teman-teman Iya. dengan Health Talk. Kita akan Sebelum ada Health itu Talk. izin panggil marketing dari Rumah Sakit Harapan Bunda, Bu Sinu untuk menjelaskan. Ya silakan Bu Sinu. Dari Harapan Bunda.